Catatan di tengah COVID-19. Hari ini, Rabu tanggal 15 April 2020, hari di mana mata dan telinga seakan tertutup dan enggan untuk terbuka. Benturan berbagai kepentingan seakan membuka kembali jalan penyebaran virus ini. Disibukkan dengan berbagai alasan, saya lupa bahwa kota Makassar dan Kabupaten Goa kini masuk zona berbahaya. Peduli apa pemerintah terhadap kesibukan pikiranku dan orang-orang lain yang mungkin sama denganku? Situasi ini memaksaku sibuk berpikir. Masih bisakah kami patuh pada himbauanmu? Di sela-sela aku berpikir untuk bertahan di sini, aku semakin dihantui oleh COVID itu. Setelah dengan lantang ia memperlihatkan dan memperdengarkan bagai mobil patroli yang mengawal ambulan yang hampir setiap 2-3 hari sekali membawa jenazah COVID ke pemakaman Pemprov di Samata. Semakin jelas bahwa virus ini tidak sedang mengajak kita berteman kawan. Ia enggan damai dengan kita. Haruskah aku mengatakan kami kalah? Lantas adakah solusi yang konkret tentang hal ini? Mungkin banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama seperti yang saya alami. Entah sampai kapan virus ini menghantui lorong-lorong tongkrongan kami. Sampai kapan ia membatasi senyum dari keluarga mereka, keluarga kami? Kapan ia akhiri duka para pejuang? Dalam isak tangis kekhawatiranku, aku teringat pesan pahlawanku, bahwa aku hanya butuh berusaha dan berdoa di tempat pijakanku. Selebihnya, Tuhan yang akan menjawab semua keluh dan masa depanku. Setiap malam di tengah meluasnya virus yang misterius ini, sesekali aku berteriak kepada pemimpin kami. Jika virus ini akan membunuh kami secara penuh, lantas apa yang harus kami lakukan? Jika kami harus di rumah saja, apa saja yang bisa kami lakukan? Mengunci diri, membatasi sosial, hanya itu. Sampai kini kejelasan tentang virus ini tak kunjung bersandar. Kebijakan demi kebijakan dilahirkan untuk menghentikan rantai penyebaran virus ini. Tetapi kebijakan itu bertabrakan dengan kebijakan lain. Ada yang kemudian menganjurkan untuk di rumah saja, tetapi berbagai kebutuhan tidak terkontrol penuh. Ada juga opsi bahwa kita akan mengunci daerah kita masing-masing, dengan kata lain lockdown. Semua pendatang tidak diperbolehkan untuk masuk kecuali ini, itu, dan isu atau apalah itu. Kota Makassar mulai terbiasa dengan ketakutan itu, sehingga ketakutan itu berubah menjadi kebiasaan. Yang katanya Kota Makassar sudah zona merah dan Kabupaten Goa yang sudah berstatus waspada, hal itu membuat berbagai jalur transportasi laut di Makassar dihentikan dari berbagai arah. Berbagai tempat pariwisata ditutup. Warkop sosial dibatasi dalam berbagai skala ini telah berhasil membuka ketimpangan berpikir. Jelas, jika keramaian atau perkumpulan yang menjadikan alasan ditutupnya berbagai akses tersebut, harusnya bandara juga ditutup. Berbagai proyek yang masih beroperasi dihentikan dengan berbagai kematangan menghadapi bencana ini. Sebab yang membuat orang bekerja, ya kebutuhan. Kita diam diri di rumah, kita mati.
kita kerja di luar pun terancam kematian. Terus apa cukup kita hanya berdoa dengan keras menentang ketulian itu? Banyak hal yang bisa dilakukan demi menghentikan penyebaran ini. Yang mengatakan cukup di rumah aja tanpa banyak tahu bahwa di balik keadaan negeriku saat ini, banyak yang berteriak, meminta bantuan, menangis. Kawan, nyatanya kita masih dihantui berbagai rasa penasaran. Di mana sebenarnya kebijakan itu? Di mana pemimpin kita? Seakan mencoba bisu akan ketidakberdayaan rakyat saat ini. Karyawan, bahkan mahasiswa. Jika memilih berdiam diri, maka persiapan selama masa itu harus terpenuhi. Jika tidak, ya bunuh diri. Andai ini ujian, sebenarnya untuk siapa? Andai untuk diri, seberat mana amal kebaikanku? Andai untuk para pemimpin, sejauh mana ia berbuat untuk rakyatnya? Sekali lagi aku mengatakan, sulit sekali untuk mengubah keadaan ini. Selama pemimpin tidak tahu apa yang seharusnya diberikan kepada rakyatnya. Itu saja. Samata, Goa, Sulawesi Selatan.